Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again on pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar SPDP, PPKN, dan IPA. Di SPDP kita akan belajar cara membuat sebuah kolase. Dan di PPKN kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Berikutnya di IPA kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan. Membuat kolase. Apa sih itu kolase? Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam satu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya baru. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat kolase antara lain kertas bekas, daun-daun kering, daun-daun yang ada di sekitar kalian, ranting, atau bunga kering. Sedangkan media yang digunakan untuk menempelkan bahan-bahan yaitu ada kertas atau papan. Untuk cara atau langkah membuat kolase, kalian bisa buka buku tematik kalian halaman 14 sampai halaman 16. Di situ ada langkah-langkah bagaimana membuat suatu kolase. Ini adalah beberapa contoh dari kolase. Kolase ini terbuat dari daun yang ada di sekitar rumah kita. Untuk pola-polanya atau gambar itu terserah kalian. Pertama kali, untuk membuat kolase, kalian mau menggambar apa dulu? Kalau kalian mau menggambar pola seperti gambar di layar ini kayak kupu-kupu, kalian gambar dulu bentuk kupu-kupu. Setelah itu kalian tempelkan bahan-bahan yang sudah kalian tentukan seperti daun. Terus kalian tempel di tempat atau gambar yang kalian sudah sediakan. Tentunya menempelnya bisa menggunakan lem ya. Oke, kita next. Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Memanfaatkan tumbuhan adalah hak dari setiap orang. Akan tetapi kita harus melaksanakan kewajibannya juga dan dilakukan dengan bijak. Apa aja hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan? Hak terhadap tumbuhan, yaitu pertama, kita memanfaatkan hasil dari tumbuhan seperti buah, daun, bunga, dan getah. Jadi tumbuhan yang kalian sudah rawat terus berbuah, kalian bisa memanfaatkannya dengan memakan buah tersebut. Atau bunganya bisa dijadikan pajangan. Getahnya juga bisa digunakan untuk membuat karet. Setelah itu menikmati udara segar dari hasil fotosintesis. Untuk kewajiban terhadap tumbuhan ada yaitu melakukan tebang pilih, terus mengadakan reboisasi atau penghijauan kembali, merawat tanaman dengan baik. Jadi untuk menebang pohon, kalian harus menebang pohon yang sudah tua dan sudah besar. Jadi kita melakukan tebang pilih. Terus kalau sudah melakukan tebang pilih, kalian harus melakukan reboisasi, penanaman kembali ya, agar tumbuh bibit-bibit pohon yang lainnya. Jadi pohonnya nggak habis. Sikap bijak dalam pemanfaatan tumbuhan, yaitu kita harus memberi pupuk secukupnya, jangan memberi pupuk berlebihan. Karena kalau kita memberi pupuk berlebihan, tumbuhan akan mati karena makan terlalu banyak yang diserap, harusnya cuma beberapa malah ditambahin. Jadi berlebihan itu juga nggak baik. Terus ada mengairi tanaman secara rutin. Jadi setelah kalian tanam, kalian beri pupuk, jangan lupa untuk disiramin. Setelah itu
ada memanfaatkan hasil tumbuhan sesuai kebutuhan. Jadi jangan maruk, apa-apa kalau ada pohon udah besar terus langsung ditebangin semuanya. Jangan, kita ambil aja beberapa yang sudah besar kayak tadi, yaitu melakukan tebang pilih. Terus, sikap tidak bijak terhadap tumbuhan, yaitu menebang hutan secara liar. Jadi terserah mau menebangnya, terserah banyak-banyakan, terus nggak mau melakukan reboisasi, nanti timbullah kayak tanah longsor, bencana gitu. Bagian-bagian tumbuhan. Manusia membutuhkan oksigen tentunya untuk bernafas. Tanpa oksigen, kita susah untuk bernafas. Dan penghasil utama oksigen itu adalah tumbuhan. Sehingga ada istilah kalau tumbuhan atau pohon itu adalah paru-paru dunia. Ada bagian-bagian dari tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setelah ini, kalian akan menonton fungsi dan bagian-bagian dari suatu tumbuhan. Selamat menyaksikan ya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Dalam dunia tumbuhan dikenal dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki 4 bagian, yaitu akar pokok atau akar besar, cabang akar, rambut akar, dan tudung akar. Sedangkan akar serabut hanya memiliki 2 bagian, yaitu rambut akar dan tudung akar. Akar serabut tidak memiliki akar pokok atau akar besar. Karenanya, hampir semua bagian akar serabut berukuran sama. Dari 2 jenis akar, kita bisa menggolongkan tumbuhan ke dalam 2 golongan. Tumbuhan yang memiliki akar tunggang masuk dalam golongan tumbuhan biji berkeping 2 atau dikotil. Contohnya pohon mangga, pohon mahoni, dan pohon belimbing. Sedangkan tumbuhan yang memiliki akar serabut masuk dalam golongan tumbuhan biji berkeping 1 atau monokotil. Contohnya padi, rumput, dan pohon pisang. Kegunaan akar bagi tumbuhan ada 3, yaitu untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, sebagai alat pernafasan tumbuhan, contohnya pada pohon bakau, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya pada tanaman wortel dan kentang, dan untuk memperkokoh tumbuhan. Batang adalah bagian tumbuhan yang menyangga berdirinya tumbuhan. Menurut jenis batangnya, kita dapat menggolongkan tumbuhan menjadi 3 golongan. Pertama adalah tumbuhan berbatang basah. Tumbuhan berbatang basah adalah tumbuhan yang memiliki batang basah dan berair, contohnya bayam dan ketela rambat. Yang kedua adalah tumbuhan berbatang kayu. Tumbuhan berbatang kayu adalah tumbuhan yang batangnya keras dan berkayu karena memiliki kambium di dalam batangnya. Contohnya adalah pohon jati, pohon mangga, dan pohon mahoni. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhan berbatang rumput. Tumbuhan berbatang rumput adalah tumbuhan yang mempunyai ruas-ruas yang tampak jelas dan berongga. Contohnya padi, jagung, dan rerumputan. Bagi tumbuhan, kegunaan batang ada 3. Yang pertama yaitu sebagai saluran pengangkutan. Yang diangkut adalah air dan zat-zat makanan yang diserap dari akar. Yang kedua yaitu sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Dan yang ketiga yaitu tempat menyimpan makanan. Karena batang juga dapat menjadi tempat menyimpan makanan bagi tumbuhan, maka batang juga dapat menjadi sumber makanan bagi manusia. Contoh makanan yang batangnya dapat kita makan adalah tebu dan sagu. Selain airnya juga bisa kita minum, tebu juga menjadi bahan dasar untuk gula. Sagu yang memiliki karbohidrat tinggi menjadi makanan pokok di wilayah Indonesia Timur.
Daun biasanya berbentuk lembaran tipis berwarna hijau. Warna hijau pada daun ini disebut klorofil. Berdasarkan bentuk tulang daunnya, tumbuhan dapat digolongkan menjadi 4. Pertama yaitu tumbuhan bertulang daun menjari. Contohnya pada daun pepaya dan singkong. Kedua yaitu tumbuhan bertulang daun menyirip. Contohnya pada daun mangga dan daun jambu. Ketiga yaitu tumbuhan bertulang daun melengkung. Contohnya pada daun eceng gondok. Keempat yaitu tumbuhan bertulang daun sejajar. Contohnya pada daun jagung dan padi. Berdasarkan tepi daunnya, tumbuhan dapat digolongkan menjadi 2. Pertama yaitu tumbuhan bertepi daun rata. Contohnya pada daun nangka dan daun bougainville. Kedua yaitu tumbuhan bertepi daun bergerigi. Contohnya pada daun mawar dan kersen. Kegunaan daun bagi tumbuhan ada 3, yaitu sebagai tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau proses fotosintesis. Yang kedua sebagai alat pernafasan tumbuhan, dan yang ketiga sebagai tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Karena daun menjadi tempat terjadinya fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang penting bagi manusia, marilah kita menjaga kelestarian lingkungan kita dengan menanam pohon dan merawatnya. Dan tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar. Bagian tumbuhan yang keenam adalah biji. Biji berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru dan tempat menyimpan cadangan makanan.